Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemanah, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Apa kabar busurmu hari ini? Baik teman-teman semua, di video kali ini aku bakalan sampaikan ke kalian apakah suhu itu berpengaruh pada saat kita memanah di lapangan. Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, sebelum ke sana, saya akan bahas dulu hal-hal yang sangat berpengaruh saat kita latihan memanah. Yang pertama, mood saat memanah. Karena mengapa? Memanah itu adalah mengalahkan diri kita sendiri, bukan untuk mengalahkan orang lain. Kalau niatnya seperti itu, maka rubahlah dari sekarang untuk melampaui batas skor kemampuan kalian saat memanah di latihan. Ingat, sejatinya memanah itu adalah melatih ketenangan pikiran, suasana hati, dan juga fokus kalian terhadap target. Yang kedua, demam panggung. Ada apa dengan demam panggung? Karena pada saat kita latihan, skor kita tinggi, kemudian hasilnya bagus, rapet semua, di kuning semua, nilai 10, 9. Tapi ketika kita di lapangan, saat kompetisi, demam panggung, maka semuanya akan ambiar, habis sudah. Ada apa dengan demam panggung? Kalau kalian demam panggung, ya teman-teman semua, semuanya akan hilang. Teknik kalian akan hilang. Grogi, nervous dalam diri kalian. Memegang busur pun akan terasa gemetar. Getarannya sangat kencang sekali. Itu akan berpengaruh sekali pada teknik kalian, dan hasilnya pun akan berpengaruh. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kembali lagi, niatkan bahwasannya diri kalian datang ke kompetisi itu menjalin silaturahmi, kemudian itu adalah ajang untuk melampaui batas skor kalian saat latihan. Kalau teman-teman memiliki niat di dalam hati, saya harus menang, kemudian saya harus bawa piala atau bawa medali pulang, maka secara tidak langsung otak ini akan berpikir seperti itu dan menjadi beban di otak kita. Saran saya, enjoy aja. Lupakan semua itu, fokus pada teknik kalian, bagaimana kalian latihan, seperti itulah kalian saat kompetisi. Yang ketiga, yaitu topi. Topi begini akan mempengaruhi kalian saat menarik string. Siapa yang sering memakai topi ini? Atlet panahan di kelas divisi nasional, yaitu Yuki Widianto. Tapi tidak seperti ini, beliau juga seperti ini, agak ke atas. Ini juga mempengaruhi kalian saat memanah. Karena mengapa teman-teman? Saat kita menarik busur, string itu terkena di bagian sini, kemudian kita akan melepaskan lagi membenarkan topi, ini akan mengurangi waktu kita. Waktu kita tetap berjalan, sedangkan kita mau benerin ini dulu, topi dulu. Jadi topi ini bisa dipakai, tapi agak ke atas seperti ini, tidak seperti ini. Oke, masih di topi teman-teman. Kalau topi yang teman-teman pakai jenisnya seperti yang saya pakai tadi, itu masih bisa. Tapi kalau teman-teman memakai topi seperti ini ada talinya. Saat teman-teman rilis, maka ini berpengaruh, ini bisa kemana-mana. Dan hasilnya pun akan kemana-mana juga. Jadi ini topi tidak bisa dipakai saat olahraga panahan. Selanjutnya, topi yang biasa dipakai Riau Ega Agatha. Wah, ini adalah atlet idola. Topinya seperti ini. Ya, ini dia. Kebanyakan pemanah memakai topi yang seperti ini. Ada juga yang bagian belakangnya tidak ada, terus bagian depannya lebih condong buat. Jadi, saran saya, hati-hati dalam memilih topi saat olahraga panahan. Pilihlah jenis topi yang saya sampaikan tadi, yang bisa teman-teman pakai saat olahraga panahan. Keempat, apa yang keempat ini?
Yang keempat itu yang mempengaruhi saat olahraga panahan, yaitu handuk. Kenapa handuk? Karena pada saat hari hujan, terkadang teman-teman bawa handuk di equiper. Ini handuk berfungsi untuk mengeringkan sap panahan. Saat kita mau mencabut, kita keringkan dulu, baru pakai cooler, baru ditarik. Terkadang teman-teman ada sebagian pemanah yang meletakkannya di sini ya, seperti ini. Nah, saat dia menarik busur, kemudian string itu akan terkena di bagian sini. Dan akibatnya apa? Saat rilis ya, rilis handuk ini akan terkena, terlempar, dan hasilnya pun akan kemana-mana. Bisa jadi miss dari lingkaran untuk request targetnya, apalagi itu jaraknya 50 meter, maka sangat berbahaya. Gunakan handuk ini boleh, letakkan di equipermu, jangan letakkan di seperti ini. Oke. Yang kelima, yaitu angin. Angin mempengaruhi saat kita memanah. Kemana arah angin? Saat memanah di lapangan, coba teman-teman lihat arah dari bendera di bagian bantalan target. Arahnya kemana? Ke kiri, ke kanan, dari depan, atau dari samping kah? Biasanya kalau dari kiri ke kanan, biasa seperti itu. Tetapi kalau sudah kemana-mana anginnya, itu bisa jadi angin puting beliung, maka kamu harus berlindung dan hati-hati. Cara mengatasi angin, coba lihat ke kiri atau ke kanan. Kalau angin dari sebelah kiri, maka teman-teman dari, misalnya angin dari sini ya. Nah, dari sini artinya kita membidiknya sedikit ke sebelah sini. Kita bidik sedikit sebelah sini. Mungkin nanti pas ada angin, dia akan lewatnya masuk ke daerah kuning sini. Itu. Dan selanjutnya, kalau angin dari sebelah sana, maka bidiknya dari sebelah sana atau dari jam 3. Ini dari jam 3, ini dari jam 9. Kita harus melihat anginnya dari kiri atau kanan. Tinggal menyesuaikan. Kalau dari kiri ya kita bidiknya dari ke kiri sedikit. Nanti supaya pas dirilis anak panahnya terbang, kita bidik misalnya di sebelah sini. Nanti akan larinya ke sebelah kanan sini, masuk tetap di kuning. Seperti itu cara mengatasinya. Yang keenam ini sangat penting sekali, yaitu teknik saat memanah. Karena teknik itu adalah kunci bagaimana teman-teman memanah dengan baik, dan hasilnya pun akan mengikuti sebagaimana tekniknya benar atau tidak. Pelajari tekniknya, bertanya, berguru pada orang yang paham, dan jangan pernah kalian kenyang dengan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Jadi hauslah akan ilmu, maka belajar, temui orang-orang yang lebih paham, belajar dari yang terbaik, maka kita akan menjadi yang terbaik juga. Selanjutnya yaitu kekuatan. Harus berotot? Tidak juga, tetapi harus kuat. Dalam artian apa? Fisikmu harus mumpuni, karena memanah itu 36 anak panah dalam satu seri. 36 kali teman-teman menarik busur. Berapa lbs busurmu, maka itu sangat berpengaruh pada kekuatanmu. Apakah masih kuat atau tidak? Terlalu kuat, maka hasilnya akan berbeda. Terlalu lemah, maka dia akan turun. Biasanya di X, maka dia akan turun ke bawah. Terlalu kuat juga, biasanya akan lebih sedikit ke atas. Itu sepengalaman saya. Yang terakhir yaitu cuaca. Cuaca ini berpengaruh pada suhu dan temperatur. Kalau teman-teman memanah di pagi hari, coba perhatikan di bagian pisirnya berapa. Misal jaraknya 30. 30 itu di pisirnya bagian berapa? Misal kalau saya misal di 3/1. Itu di pagi hari. Kemudian teman-teman latihan di siang hari, maka coba perhatikan saat rilis pertama. Dia naik atau turun. Kalau dia berbeda, kalau tadinya di setelan pisirnya segitu dia kuning, kemudian dia akan berbeda
maka cobalah untuk mengatur visirnya kembali. Ada perbedaan suhu dan temperatur juga berpengaruh saat teman-teman memanah, terutama suasana hati. Karena memanah di siang hari pasti lebih panas, dan kalau kamu nggak tahan panas, pakailah baju yang lengan panjang. Otakmu encer, moodmu berantakan, kemudian kamu sudah lelah, maka hasil akhirnya akan hancur. Tetaplah fokus, berlatihlah dengan baik, kemudian anggaplah saat kompetisi itu adalah ajang kalian mengalahkan skor kalian saat latihan. Fokus pada teknik, jangan hiraukan mau juara berapa. Hasil akhir itu akan mengikuti dari teknik yang kalian pakai, benar atau tidak. Baik pemanah, hanya ini video dari saya untuk hal-hal yang berpengaruh saat kalian latihan memanah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya aku bisa upload video-video tentang panahan selanjutnya lebih semangat lagi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada lebihnya dari pembicaraan kita di video kali ini, itulah ilmu yang bisa saya berikan. Dan kalau banyak kurangnya, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi karena saya juga manusia, keterbatasan ilmu, saya juga masih belajar. Tapi dari pembelajaran saya ini, bagaimana caranya agar saya tidak lupa, saya bikin video dan saya upload YouTube untuk kalian belajar juga. See you next video.